Ajarin bikin kimchi sama apa-apa Korea. Satu. So this kimchi is halal? 김치 할랄이에요? Ya, bahannya semua halal. Semuanya halal. Guys, ini lagi ada di Kokas dan ternyata di sini tuh lagi ada event K-Food Pop-Up Store. Eventnya tuh ada di 2 titik ya guys, ada di Grand Atrium dan Mosaic Walk. Event ini tuh tajuknya K Halal Universe. Jadi di sini tuh kalian bisa belanja produk asli Korea yang halal. Ini tuh menandakan kalau perusahaan Korea di Indonesia tuh udah siap terhadap regulasi halal di Indonesia. Pemerintah kita sendiri loh yang mengeluarkan kebijakan BPJPH Wajib Halal Oktober alias WHO yang akan berlaku mulai 18 Oktober 2026. Di sini kalian bisa tuh nemuin produk Korea yang udah halal. Bisa icip-icip juga. Mimin juga borong nih beberapa. Kalian bisa main games juga di sini guys. Nanti kalau berhasil bisa dapetin voucher 10.000. Vouchernya bisa buat belanja produk-produk Korea yang ada di Mosaic Walk tadi. Kalau udah belanja minimal 200.000, kalian nanti dapat voucher untuk ke piknik area dan makan ramyeon gratis. Ini bikin ramyeonnya juga canggih banget guys, kayak di Korea. Dan udah free topping gitu. Ini Mimin pilih odeng dan cheese. Udah jadi ramyeonnya. Dan makannya tuh kayak piknik di Sungai Han. Tapi yang paling terpenting apa guys? Ya halal MUI. Kalau kayak gini kan kita sebagai warga Indonesia nggak perlu khawatir. Dan pastinya Mimin juga dapat goodie bag oleh-oleh dari K-Food Pop-Up Store. Ada mug, kipas, keychain, terus ada minuman dan mini lever. Jujur seru banget sih eventnya. Apalagi ini nih, kita tuh bisa diajarin bikin kimchi sama orang Koreanya asli loh. Dan ini gratis, bisa kalian bawa pulang guys. Event ini tuh ada dari tanggal 10 sampai 19 Juli 2026. Pastinya bintang tamunya tuh juga seru-seru guys. Dan pas Mimin kesini ternyata ada boyband Asen. Cus yang penasaran buruan samperin. Cuman 1,7 juta aja bisa pesta Hanwoo beef. Kalau mau daging Hanwoo murah ya mesti ke Korea dulu lah guys. Tuh dibakarin langsung sama upahnya. Nah ini tuh nama tempatnya jadi barbecue yang ada di Itaewon. Denger-denger nih ya katanya Jungkook BTS tuh sering kesini guys karena deket banget sama rumahnya. Iganya tuh gede-gede banget. Gila dagingnya setebel itu guys. Ini tuh pesen paketan yang 1,7 juta dan itu udah puas banget bisa makan bertiga. Nah dagingnya tuh masih dipanggang lagi di depan kita guys. Dan ini manggangnya pakai arang. Dagingnya ini udah dimarinasi. Ya ampun ini tuh dagingnya lembut, empuk, juicy banget. Dan yang bedain dari barbecue yang lain, daging-dagingnya ini tadi tuh udah diasap dulu baru dipanggang lagi. Makannya tuh paling enak pakai nasi dan kimchi guys. Ini kombinasi yang paling mantep sih. Enak banget. Kimchinya asem, seger dan alkoholik. Rasanya Mimin mau tinggal di Korea aja deh biar bisa makan Hanwoo beef setiap hari. Tuh kan 1,7 juta udah dapat sebanyak ini guys, termasuk murah banget kan? Dan ini iganya yang banyak lemaknya gitu loh. Begitu dimakan jus lemaknya tuh langsung moncrot di mulut Mimin guys. Terus juga masih ada seratnya gitu, khas Hanwoo beef. Di setnya ini juga udah termasuk kimchi jjigae yang ada dagingnya juga loh. Kalau ke Korea kalian wajib kesini. Makan sosis babi jumbo dan ramyeon di Sungai Han. Jujur ini udah jadi wishlist Mimin sebagai pecinta drama Korea guys. Jenis ramyeonnya banyak banget dan hati-hati ya, mostly di sini tuh mengandung pork. Gak lupa Mimin juga ambil banana milk yang lagi viral ini. Ramen hack sekarang kita pilih sosis yuk guys. Sosis. Dan ini sosisnya juga sosis babi guys. Ukurannya gede banget. Sekarang langsung kita masak. Nah ini part terserunya, masak ramyeon. Tinggal dicampurin bumbunya terus dituang air panas. Tinggal pencet doang. Airnya tuh nggak mungkin kebanyakan guys. Pas banget buat mie kuah. Canggih kan, nggak perlu naker-naker lagi deh. Pastinya Mimin pilih yang ramen babi dong. Sambil nunggu mie-nya mateng, Mimin minum banana milknya. Emang bener ya, enak banget. Gak terlalu manis juga. Nah makan ramyeonnya tuh enakan kayak gini guys. Sosis babi yang jumbo dicelupin mie ramyeonnya. Sosisnya tuh ceplus banget. Babi banget lah. Cocok sama mie ramyeonnya yang babi juga. Apalagi ini Mimin makannya malam-malam di Sungai Han. Udah kayak di drakor deh. Yuk kalian cobain juga. Ini dia deretan kuliner paling barbar di tahun 2025. Yang pertama sego dadar cetar. Dia tuh jualan aneka sambal dan telur dadar crispy. Menunya simple banget tapi pedesnya nonjok guys. Pantesan jadi primadona warga Semarang. Untuk yang kedua ada Alaskan King Crab-nya Kurnia Seafood. Tuh lihat guys, crab legs-nya aja segini. Ini lebih layak disebut monster laut. Dan rasanya ini umami ya guys, ada aftertaste manis. Nah untuk yang ketiga ini ada bakso bal-balan ya guys. Lihat penampakan baksonya itu kayak padat, berat, berdaging, murah. Siapa yang lihat pasti udah ngiler duluan. Terus dia tuh juga atraktif banget, banyak aneka isian. Lokasinya ada di Sidoarjo. Nomor 4 balik lagi di Semarang. Ini tuh ada tahu gimbal yang porsinya giant. Ini mas porsi bisa untuk 2-3 orang dewasa. Dan ini tuh tahu gimbal terenak versi mini. Nomor 5
geser ke Bogor, ada meat steak. Daging sebanyak ini tuh cuma 200.000 loh guys, gak masuk akal. Dan rasanya ini udah yang bener-bener proper. Yang nomor 7 ini main karakter perbatrian duniawi ya guys, apalagi kalau bukan Drunk Baker. Dirty Milo Toast-nya ini ikonik banget ya. Mereka tuh asli Bandung dan sekarang udah buka di Jakarta. Nomor 8 ada rahang tunanya bersama Jaya. Jadi ini tuh ada di Malang ya guys, kota kelahiran Mimin cowok. Pikiran Mimin cowok cuma satu sih, kalau rahangnya doang segede ini, kira-kira badan tunanya segede apa ya? Yang ke-9 ada durian purbakala punyanya Sentral Durian 99. Gak cuma gede-gedean doang, tapi dagingnya juga tebel banget. Yang ke-10 ada sego sambal Cak Uut. Ini tuh destinasi yang wajib kalau kalian kulineran di Malang. Mereka tuh pakai 100% cabai mentah, jadi pedesnya tuh di luar batas toleransi Mimin. Yang nomor 11 ini tuh kuliner barbar paling underrated, namanya sego babat Cak Yasin yang ada di Surabaya Barat. Tiap hari mereka masak berember-ember jeroan sapi demi menggoyang lidah warga Surabaya. Rasanya wena polcak. Di Korea tuh another level sih emang. Gimana ceritanya ya mereka bisa bikin dessert semenarik dan seenak ini rasanya? Padahal katanya Jepang tuh lebih unggul dari segi apapun dari Korea. Tapi menurut Mimin, Korea tuh menang telak sih soal pastry. Gila sih guys, pastry-nya tuh gede-gede banget. Ada croissant, salt bread, dan banyak banget macamnya. Antrian orang-orangnya tuh sampai overload kayak gini loh guys. Catat ya kalau kesini namanya tuh Soha Salpon Cafe. Cafe-cafe di Korea tuh levelnya udah di atas guys. Tempatnya super estetik, terus pastry dan minumannya tuh selalu menarik. Nih Mimin pesen pistachio croissant, pas dibelah krim pistasionya tuh luber banget. Dan ini 100% kacang pistachio sama krim doang guys, jadi rasanya tuh gurih, enak banget. Terus di atasnya ada taburan kacang pistachio yang kris-kris. Dan pastinya Mimin juga pesen salt bread mereka yang lebih gede daripada salt bread yang lain. Di luar tuh teksturnya crust dan dalamnya airy dan chewy. Pastinya rasanya tuh asin guys, sampai ada kolam garam juga. Di permukaannya garamnya tuh gede-gede kayak gini. Fun fact lagi, setiap Mimin di Korea, cafe latte-nya tuh selalu enak guys, gak ada yang gagal. Terus yang penasaran samperin ya. Bukti bahwa dapat Michelin berkali-kali dan antrian sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Penang. Nah kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang, santannya cair. Mimin kurang suka sih, daun sujinya nggak berasa. Terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja deh cari yang asin-asin. Terus nemu fried oyster ini nih, kelihatan meyakinkan kan, oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Penang tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys. Walaupun fisik udah tak lagi muda, tapi nenek-nenek ini tetap semangat jualan malam-malam. Tapi apa ya itu yang dijual? Kok coklat-coklat molor gitu? Nah ternyata ini tuh rujak tapi ala Malaysia. Antri sepanjang ini cuman demi rujak. Baru tahu ternyata Malaysia juga punya rujak kayak Indonesia. Tapi ini rujaknya huruf Cina semua. Namanya Hokseng Rojak. Dan yang jual nenek-nenek ini nih, tuh lihat deh, bumbu rujaknya seember dan pas ditarik tuh molor kayak gini guys. Tuh kan kayak lengket banget, beda banget kayak di Indo. BTW fisik nenek-nenek ini kuat banget ya, padahal ini jualnya malam-malam. Ternyata orang Malaysia demen rujak ya. Terus ini tuh rujaknya rujak buah guys, tapi di atasnya kayak dikasih kriuk-kriuk gitu dan bumbunya dikasih ebi dan kacang. Setelah menunggu sekian lama akhirnya dapat juga guys rujaknya. Baru kali ini ngantri panjang banget demi rujak buah. Buahnya tuh ada kedondong, bengkoang, dan mangga muda. Oh iya ternyata selain mangga muda ada mangga yang masak juga. Untuk bumbunya tuh dominan manis dan teksturnya lengket. Ada petisnya juga mirip kayak di Indo, tapi Mimin lebih suka yang ada di Indo, lebih mantap. Kalian yang penasaran yuk cobain juga. Orang Korea tuh aneh banget, kerak nasi kayak gini disiram kuah. Sumpah ini looksnya kayak sisa makanan di cucian piring. Jadi resah banget Mimin mau makan. Berburu rice pot yang ada di Seoul, dan ini tuh belum buka tapi udah pada antri guys. Yuk ikut antri. Nah ini nih guys namanya Seoulsop. Tempat ini tuh rame banget di kalangan anak muda di Seoul. Mimin langsung pesen steak hot pot rice-nya karena menu ini yang lagi hype banget di sini. Terus Mimin juga pesen yang versi kakapnya guys. Sebelum makan diaduk-aduk dulu sampai semuanya kecampur rata. Enak banget nih bumbu
bumbunya lumayan medok buat Mimin yang orang Indonesia. Nasinya kecil-kecil, pulen, terus potongan dagingnya kotak-kotak gitu. Yang pastinya pakai hanwoo beef yang super lembut. Terus kalian makannya bisa pakai acar cabai hijau kayak gini loh guys, mirip di Indonesia ya. Setelah semuanya habis, sisa nasi yang berkerak ini disiramin kuah kaldu yang panas. Selagi hotpotnya panas ditutup. Setelah dibuka, kenapa visualnya kayak sisa makanan di cucian piring ya? Udah gitu pas dimakan hambar banget lagi kuahnya. Tapi ya udah sih, bolehlah kalian cobain kalau ke Korea. Makan kaki sapi utuh berujung sia. Saking gedenya sampai jatuh dong. Ya ampun, sayang banget. Mimin ngajakin adik Mimin ke soto jadul Gragot Hajianto ini nih. Wih, antreannya panjang bener. Emang pas banget lagi makan siang sih. Di sini tuh sotonya cuma pakai kaki sapi. Tuh stok kakinya melimpah dan jumbo-jumbo banget ya. Kaki kanan semua, udah mani-pedi, tatonya udah hilang. Ah, bisa aja sih abangnya. Emang bisa ya bedain kaki kanan dan kaki kirinya sapi? Nah, kuahnya tuh bisa bening atau pakai susu kayak gini. Dikasih potongan kentang, tomat, kecap, dan gak lupa emping. Terakhir disiramin kuah kaldunya. Lihat deh, ukuran kaki sapinya ini bener-bener raksasa banget. Teksturnya empuk, super lembut. Dinamain gragot tuh ya karena digerogot-gerogotin gini loh tulangnya. Bener-bener segampang itu dong diprotolin. Kikilnya kenyal-kenyal, lembut pol. Ada Mimin aja yang giginya belum genep, gampang banget tuh makannya. Jangan lupa dong makannya pakai nasi. Nah, yang kuah susu ini tuh rasanya lebih manis ya, dan ada gurih creamy-nya gitu. Jadi mirip sop Betawi. Kaki sapi di sini emang the best ya, nggak bau amis dan yang penting nggak bau kaki juga. Yuk guys, cobain. Dagingnya kok masih mentah kak? Iya, pho yang otentik emang seperti ini kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah, kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik, mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah, ini nih yang 30 ribuan, Pho Lab Classic dapat sebanyak ini. Kondimennya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah, daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana, udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini seotentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila, harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho yang overpriced itu deh. Nah, kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys. Lihat deh, dagingnya melimpah banget dan ini pakai double Australian beef. Gila sih, ini murah kebangetan guys. Dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuma 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Kuah kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. Yuk guys, ramein Pho Lab sekarang. Ini apa guys? Oh, jadi ini orang Turki yang lagi viral di Cibadak itu. Namanya Ottoman Kebab. Pasti gampang nemunya kok, soalnya tiap hari rame banget yang beli. Dengan keterbatasan bahasa, tapi dia tetap semangat jualin kebabnya. Mana dia pede banget lagi sama kebab bikinannya. Cara bikinnya juga beda dari kebab lokal yang pernah kita temui. Dan dagingnya bisa pilih sapi, ayam, atau domba. Dikasih saus khas racikan orang Turki dan keju. Isiannya tuh bener-bener melimpah dan sampai gulungannya setebel itu guys. Jangan perbesar apanya. Aduh, gak ngerti banget dia ngomong apa. Dan katanya rata-rata kebab orang Turki itu emang segede ini guys. Dan pas Mimin cobain emang enak banget. Daging domanya juicy dan rempahnya tuh kuat. Terus karena tadi tortillanya ditempelin ke dagingnya, kebabnya jadi lebih beraroma. Wah, gak rugi deh, chefnya jauh-jauh dari Turki ke Bandung bikin kebab seenak ini. Kalian kalau ke Cibadak wajib kesini ya.